Nila ialah anak yang senang membuat kerajinan dari kertas. Suatu hari, ia kesulitan memotong kertas. Lalu, ibunya memberinya gunting yang tajam. Nila menjepit kertas dan mencetak. Hal itu terjadi karena gunting termasuk pesawat sederhana. Gunting termasuk pesawat sederhana dalam jenis pengukit yang membantu memotong tanpa banyak tenaga. Selanjutnya, kita akan belajar beberapa jenis pengukit lainnya. Let's go! Nah, di sini kita akan belajar mengenai beberapa jenis pesawat sederhana. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai tuas atau pengukit. Tuas atau pengukit umumnya terdiri dari titik tuasa, titik tumpu, titik beban. Nah, pengukit adalah alat sederhana yang terbuat dari benda keras seperti balok, batang bambu, atau logam yang sering digunakan untuk mencongkel benda. Contoh pengukit dalam kehidupan sehari-hari seperti gunting, memotong kuku, timbangan, dan jungkat-jungkit. Rumus untuk mencari pengukit. Rumus yang digunakan untuk menghitung besaran gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dengan pengukit yaitu F sama dengan W kali LB dibagi LK. F sebagai gaya kuasa, W sebagai berat benda atau beban, LK sebagai lengan kuasa, dan LB sebagai lengan beban. Rumus untuk menghitung keuntungan mekanisnya adalah Km sama dengan W per F. Keterangannya yakni Km sama dengan keuntungan mekanis, W sama dengan berat beban, L sama dengan gaya kuasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang memiliki bentuk berupa roda berlalur dan sekelilingnya diberi oleh tali. Katrol digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti menarik beban dan lain-lain. Terdapat 3 jenis katrol, diantaranya yaitu katrol tetap, katrol bebas bergerak, dan katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang porosnya dipasang pada tempat tertentu sehingga tidak bisa berpindah. Keuntungan mekanisme katrol tetap adalah 1. Karena gaya yang dikeluarkan sama dengan beratnya beban yang diangkat. Contoh penggunaan katrol tetap ialah sumur timba dan tiang bendera. Rumusnya adalah W sama dengan F. Keterangannya yaitu W sama dengan berat badan dan L sama dengan gaya kuasa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai katrol bebas bergerak. Pada katrol bebas, porosnya tidak dipasang tetap sehingga katrol dapat bergerak dengan bebas saat digunakan. Keuntungan mekanismenya bernilai 2 karena gaya yang dikeluarkan untuk menarik beban hanya setengah dari berat beban tersebut. Contoh katrol bebas dalam kehidupan sehari-hari adalah alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Rumusnya yaitu FK dengan 1/2 kali FB. FK atau L sama dengan gaya kuasa, FB atau W sama dengan gaya atau berat beban. Nah, selanjutnya ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah kombinasi antara katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanisme katrol majemuk sama dengan jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban. Dalam praktik sehari-hari, katrol majemuk sering digunakan untuk mengangkat benda berat di industri. Contohnya seperti derek bangunan, kerek tambang, dan katrol di kapal layar. Rumusnya yaitu Km sama dengan W per F. Km sebagai keuntungan mekanik, W sebagai berat badan, dan L sebagai gaya kuasa. Nah, kita akan lanjut ke roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan roda dan poros sebagai tempat berputarnya roda tersebut.
Penggunaan roda berporos membantu mengurangi gaya yang diperlukan, seperti untuk memindahkan benda dengan cara mengurangi gaya geseknya. Contoh penggunaan roda berporos pada kehidupan sehari-hari seperti setir mobil, gerobak, roda sepeda, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke rumus roda berporos. Untuk menghitung gaya yang diperlukan, yakni F kali R sama dengan W kali R kecil, yakni F sebagai gaya kuasa, R besar sebagai jari-jari roda, W sebagai gaya beban, R kecil sebagai jari-jari poros. Rumus untuk menghitung keuntungan mekanismenya adalah KM sama dengan R besar per R kecil. Keterangan KM sebagai keuntungan mekanisme. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang dapat berubah jalan atau bidang miring yang digunakan untuk memindahkan barang dengan beban berat. Semakin miring bidang tersebut, semakin kecil gaya yang diperlukan. Cara kerja bidang miring adalah dengan memanfaatkan permukaan miring untuk mengurangi gaya yang diperlukan, seperti untuk mengangkat atau memindahkan benda ke ketinggian tertentu. Contoh penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti tangga, sekruk, kapak, atau jalan berkelok di daerah pegunungan. Nah, kita akan lanjut ke rumusnya. Rumus bidang miring yaitu F kali S sama dengan W kali H. F sebagai gaya yang diberikan, S sebagai panjang bidang miring, W sebagai berat benda, H sebagai tinggi bidang miring. Rumus untuk menghitung keuntungan mekanismenya adalah KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Keterangannya yaitu KM sebagai keuntungan mekanis.